Apakah Anda pernah bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa Anda berkeringat ketika Anda berada di ruangan dengan suhu tinggi? Mengapa Anda merasa lelah setelah Anda berlari? Mengapa Anda merasa pusing bila tiba-tiba berdiri setelah dari posisi duduk atau jongkok? Atau mengapa jantung Anda berdetak lebih kencang ketika Anda bertemu dengan pujaan hati Anda? Semua kondisi tersebut dipengaruhi oleh fisiologis tubuh kita. Dan cabang biologi yang mempelajari berbagai kondisi fisiologis tersebut kita kenal sebagai fisiologi. Lalu, apa sebenarnya fisiologi? Apa saja yang dipelajari di dalam fisiologi? Dan mengapa fisiologi penting untuk dipelajari? Ensiklopedia Ahmad Fauzi akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fisiologi adalah studi tentang fungsi bagian tubuh makhluk hidup. Fisiologi adalah subbagian biologi yang mencakup berbagai topik yang membahas fungsi organ, jaringan, sel, hingga senyawa biologis. Dan bagaimana mereka semua berinteraksi untuk memungkinkan kehidupan. Dari teori kuno hingga teknik laboratorium molekuler terkini, penelitian fisiologis telah membentuk pemahaman kita tentang komponen tubuh kita, bagaimana mereka berkomunikasi, dan bagaimana mereka membuat kita tetap hidup. Studi fisiologi dikenal juga dengan studi tentang kehidupan. Studi fisiologi menanyakan pertanyaan tentang cara kerja internal organisme dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Fisiologi menguji bagaimana organ dan sistem di dalam tubuh bekerja, bagaimana mereka berkomunikasi, dan bagaimana mereka menggabungkan upaya mereka untuk membuat kondisi yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup. Para peneliti di bidang fisiologi dapat memfokuskan penelitiannya pada apa saja mulai dari organel mikroskopis dalam fisiologi sel hingga topik yang lebih luas seperti ekofisiologi yang melihat keseluruhan organisme dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungannya. Bila dirunut dalam sejarah, fisiologi diperkirakan sudah muncul sejak zaman Mesir dan India kuno. Namun, sebagai suatu disiplin dalam dunia medis ataupun dunia biologi, fisiologi diperkirakan sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Adalah Hippocrates yang menjadi tokoh saat itu. Beliau merupakan seorang dokter di masa Yunani kuno yang hidup dari tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi. Hippocrates dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa. Maka dari itu ia disebut sebagai bapak kedokteran. Namun, tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah fisiologi adalah Jean Vernel yang hidup pada tahun 1497 hingga 1558. Beliau juga merupakan ilmuwan pertama yang menggambarkan kanalis spinalis. Kanalis spinalis sendiri merupakan ruangan yang dapat kita temukan di tulang belakang kita, di mana sum-sum tulang belakang ditemukan. Lompatan ke depan lainnya dalam pengetahuan fisiologis datang dengan penerbitan buku karya William Harvey berjudul An Anatomical Dissertation upon the Movement of the Heart and Blood in Animals pada tahun 1628. Harvey adalah orang pertama yang menggambarkan sirkulasi sistemik dan perjalanan darah melalui otak dan tubuh
yang dipompa oleh jantung. Beberapa tokoh fisiologi lain yang terkenal misalnya Andre Huxley dan Alan Hodgkin yang menemukan mekanisme ionik yang digunakan untuk mengirimkan impuls saraf pada tahun 1952. Dan bersama Huxley, Andre Huxley membuat kemajuan terkait studi mekanisme kerja otot pada tahun 1954. Penelitian dalam fisiologi membantu kita untuk memahami bagaimana tubuh bekerja dalam kondisi alami dan bagaimana tubuh merespon dan beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hasil penelitian di bidang fisiologi juga membantu kita untuk menentukan apa yang salah pada tubuh seorang ketika orang tersebut merasa sakit. Fisiologi juga membantu dunia medis dan farmasi dalam mengembangkan berbagai pengobatan baru dan pedoman untuk menjaga kesehatan manusia dan hewan. Fisiologi juga membantu kita mengungkap berbagai proses fundamental kehidupan, seperti kontrol detak jantung, kinerja indera penglihatan, hingga kerja otak ketika kita sedang belajar. Di seluruh dunia, ahli fisiologi bekerja di universitas, di lembaga penelitian, di perusahaan bioteknologi, ataupun di industri farmasi. Namun, tidak semua ahli fisiologi ditemukan di laboratorium penelitian. Ahli fisiologi juga bekerja dengan pasien di klinik rumah sakit, membantu diagnosis dan manajemen penyakit. Mereka juga ada yang bekerja bersama para atlet, membantu meningkatkan kinerja para atlet dan menghindari mereka dari cedera yang serius. Para ahli fisiologi juga menyelidiki bagaimana tubuh beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang ekstrim, seperti ketika tubuh digunakan untuk menyelam di laut dalam, atau tubuh astronot yang butuh melakukan penerbangan hingga di luar angkasa dengan waktu yang cukup lama. Ahli fisiologi dapat melakukan perjalanan dunia ke konferensi dan pertemuan untuk mempresentasikan temuan-temuan mereka kepada ilmuwan lain. Beberapa ahli fisiologi melaporkan perkembangan ilmiah di surat kabar, jurnal, dan media lain, atau berperan sebagai penasihat pemerintah atau organisasi amal. Ahli fisiologi juga menggunakan keterampilan mereka di bidang hukum, terlibat dalam masalah kompleks hukum paten atau dalam pendidikan, untuk menginspirasi dan membina generasi berikutnya. Mempelajari fisiologi membuka pintu untuk pekerjaan di semua bidang ini. Dan banyak lagi contoh lain kebermanfaatan fisiologi di berbagai bidang lainnya. Kita sendiri, dengan mempelajari fisiologi, kita dapat memahami berbagai fungsi bagian dalam tubuh kita. Kita akan memahami cara kerja berbagai organ dan jaringan penyusun tubuh kita. Selain itu, kita juga dapat memahami penyebab, gejala, dan pencegahan berbagai penyakit. Kita juga dapat memprediksi bila terjadi keanehan di dalam tubuh kita ataupun tubuh orang lain. Di video-video selanjutnya, kita akan membahas berbagai hal tersebut secara lebih luas dan lebih mendetail. Oleh karena itu, silakan subscribe channel ini, channel Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Demikian video kali ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.